Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Wina TV. Kembali berjumpa dengan saya di Wina TV Podcast, layanan edukasi dan bisnis Islam terdepan bersama saya Dr. Muhammad. Halo, apa kabar pemirsa Wina TV semua? Saya doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya telah hadir di studio Wina TV Pak Dr. Zaki Mubarak, Wakil Dekan 1 PB UIN Antasari. Dalam kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang profil alumni PB UIN Antasari Banjarmasin. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira berapa prodi yang ada di PB UIN Antasari? Oke, terima kasih Pak Dr. Muhammad ya. Dengan momentum penerimaan mahasiswa baru, kita ingin sedikit menjelaskan prodi apa saja yang ada di PB UIN Antasari ya. Jadi yang pertama, prodi yang tertua adalah prodi Ekonomi Syariah ya. Yang kedua, Perbankan Syariah. Kemudian ada prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kemudian ada akuntansi syariah, dan yang terbaru adalah prodi bisnis digital. Oke, jadi ada 5 prodi ya yang ada di PB UIN Antasari ini ya. Lumayan banyak Pak ya. Kalau boleh tahu bisa dijelaskan alumninya jadi apa aja Pak dari prodi yang ada di PB UIN Antasari? Oke, mungkin yang pertama ingin saya jelaskan terkait dengan alumni dari ekonomi syariah ya. Nah, prodi ini adalah prodi yang tertua ya. Umurnya lebih dari 20 tahun ya. Berdiri sekitar 2003 ya. Ketika itu mungkin Pak Muhammad masih muda ya. Saya juga baru masuk jadi dosen. Alumninya sudah banyak yang bekerja di berbagai macam instansi ya, baik perbankan, perusahaan swasta maupun pemerintahan ya. Tapi dari sisi profil lulusan, nah, diantaranya itu adalah teknisi ekonomi syariah ya, atau ahli ekonomi syariah. Kemudian ada juga menjadi peneliti atau asisten peneliti ekonomi syariah, dan bisa juga jadi wirausaha. Oke, lebih jauh nih, kalau alumninya perbankan syariah itu jadi apa kira-kira? Habis keluar dari PB. Oke, jadi yang pertama memang diutamakan agar bisa bekerja di dunia perbankan ya. Nah, tetapi keahliannya sebenarnya bukan hanya terfokus pada perbankan syariah, tetapi juga mempunyai keahlian di bidang keuangan sebenarnya ya, atau investasi. Jadi terbuka lebar sebenarnya selain dari perbankan ya. Terus yang ekonomi syariah? Ekonomi syariah itu dia lebih umum ya. Artinya di sini kan masalah minat sebenarnya ya. Kalau ingin ke arah ekonomi yang secara general itu ekonomi syariah, tapi kalau ingin punya keahlian khusus, ada penekanan di bidang perbankan, ya dia berarti dia harus masuk perbankan gitu syariah, ya. Nah, terus tadi ada lagi disebut akan ada jurusan yang ketiga itu namanya manajemen bisnis syariah. Apa bedanya nih yang baru? Ya, kalau manajemen ini menyahuti permintaan atau minat dari adik-adik mahasiswa yang ingin masuk jurusan manajemen ya. Nah, tetapi di sini tentu kita yang berbasis syariah ya akan melatih atau meningkatkan kemampuan manajerial ya. Nah, nanti juga alumninya jadi apa nanti kalau di MBS nih? MBS ini ya bisa di berbagai perusahaan ya. Memang dari sisi profil lulusan itu ada di bidang digital marketing seperti itu, atau dari atau bisa juga menjadi entrepreneur gitu. Jadi entrepreneur ya. Entrepreneur juga ya. Jadi semua profil lulusan kita memang salah satunya di entrepreneur ya. Yang keempat, kalau tidak saya salah dengar tadi ada jurusan akuntansi syariah gitu ya. Nah, ini apa lagi nih? Jadi apa nih ya kalau alumninya akuntansi syariah Pak? Ya, jadi kalau akuntansi syariah memang ini keahlian utamanya adalah akuntansi gitu ya. Nah, akuntansi ini memang semacam pembukuan ya.
Nah, tetapi untuk profesinya nanti bisa jadi tenaga ahli keuangan atau bendahara, bisa jadi akuntan, bisa Jadi juga auditor gitu ya. auditor juga bisa. Oke, kalau kita lihat dan kita ketahui di perguruan tinggi umum juga ada jurusan akuntansi. Nah, apa bedanya akuntansi yang ada di umum itu dengan akuntansi yang ada di PB UIN Antasari ini? Ya, dari skill sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Artinya kita sebenarnya akuntan yang ada ditambahi dengan muatan keagamaan ya. Artinya kita memang ingin melahirkan alumni-alumni yang mempunyai keahlian akuntansi sekaligus memiliki karakter atau karakter ya. Ya. Berarti ini cocok nih ya dengan visi misi UIN yang unggul dan berakhlak gitu ya. Iya. Boleh dijelaskan lebih jauh lagi tentang karakter berakhlak ini yang dicirikan oleh alumni PB UIN Antasari. Ya, jadi memang kita punya visi unggul dalam keilmuan, artinya kita memiliki skill yang kompetitif ya, bisa dibandingkan dengan alumni perguruan tinggi lain. Selain itu kita juga mengharapkan alumni kita ini memiliki akhlak yang baik ya, dalam artian mempunyai kecerdasan sosial, emosional dan spiritual ya. Dan spiritual juga gitu ya. Oke deh. Nah, yang lebih hangat lagi nih sedang dibicarakan oleh kaum milenial nih ya, yang sedang digandrungi oleh generasi Z ini adalah keahlian digital ya. Kebetulan PB UIN Antasari membuka jurusan bisnis digital. Ini relevansinya apa kalau kita PB UIN Antasari membuka jurusan bisnis digital? Nah, ini memang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Banyak tuntutan atau permintaan terhadap alumni yang mempunyai keahlian bisnis digital atau digital ya. Sehingga kita pada tahun ini mulai menerima mahasiswa prodi bisnis digital. Dan ini adalah berbeda dengan 4 prodi yang lain. Prodi ini memang izinnya itu dari Dikti. Oh, dari Dikti ya, bukan dari Kementerian Agama kan? Ya, jadi ini memang bisa disetarakan dengan perguruan tinggi umum yang lain ya. Oke deh. Kalau alumninya jadi apa kalau lulusan jurusan bisnis digital nih Pak Joko? Ya, diantaranya yang pertama wirausaha tapi dalam berbasis digital gitu ya. Ya, kemudian bisa juga dari pembuat konten atau konten kreator. Kemudian bisa juga bekerja di lembaga keuangan yang berbasis digital. Digital ya gitu ya. Contohnya seperti apa? Kerja di mana? Ya, sekarang kan banyak digital bank atau Finansial teknologi gitu ya. Ya. Jadi mereka bisa dimanfaatkan ya. Jadi alumni bisnis digital di PB UIN Antasari ini nanti bisa direkrut sebagai tenaga ahli di finansial teknologi ya. Sebenarnya di semua perusahaan pun akan memerlukan orang yang yang punya keahlian dalam digital ini ya. Jadi tidak terbatas hanya perusahaan yang berbasis digital ya. Perusahaan konvensional pun akan sangat memerlukan mereka. Oke. Banyak informasi yang sudah kita gali dari Pak Zaki, Wakil Dekan 1 PB UIN Antasari. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa aja yang sudah disiapkan oleh PB UIN Antasari dalam rangka untuk operasionalisasi jurusan baru ini, yaitu jurusan bisnis digital? Ya, untuk jurusan ini memang ada tantangan ya, karena memang ini kombinasi antara ilmu manajemen dan IT gitu ya. Dan untuk tenaga pengajar atau dosen manajemen tentu kita sudah memiliki ya SDM yang sudah kita miliki yang sudah punya ahlinya ya. Dan untuk yang dosen IT alhamdulillah kita disupport oleh prodi IT yang ada di UIN. Jadi prodi IT yang ada di UIN Antasari. Ya, jadi kita tidak khawatir ya terkait dengan dosen. Kemudian terkait dengan perlengkapan, alhamdulillah kita juga memiliki berbagai laboratorium ya. Termasuk ini ya, termasuk lab
untuk podcast Ya. pada hari ini bagian dari lab bisnis digital gitu Pak ya. Ya, nanti lab ini akan kita kembangkan ya, bukan hanya untuk kegiatan podcast atau sejenis, nanti juga ada pengembangan terkait dengan digital marketing ya. Mungkin nanti ada Ada pelatihan untuk membuat foto untuk iklan dan dan sebagainya. gitu ya. Oke deh. Baik, sudah banyak kita bicara soal profil alumni yang ada di PB Antasari ini. Mudah-mudahan para pemirsa bisa menyekolahkan anaknya di PB Antasari, kuliah di sini, insya Allah melek digital gitu ya, dan juga berbasis tadi apa disebutnya berkarakter ya. Berkarakter. Mungkin sedikit kita jelaskan ya terkait dengan respon masyarakat ya terhadap prodi kita ya. Respon masyarakat. Ya, artinya kalau kita bisa jelaskan bahwa prodi yang paling diminati saat ini adalah prodi ekonomi syariah dan manajemen bisnis syariah. Itu yang bersaing ya. Nah, kemudian disusul oleh akuntansi syariah dan perbankan syariah. Nah, untuk bisnis digital walaupun baru buka itu responnya lumayan banyak ya, hangat ya. Jadi berapa kelas yang sudah mendaftarkan diri? Kita akan membuka untuk 3 kelas ya. 3 kelas, wah lumayan jumlahnya, banyak yang 3 kelas ya. Untuk sebuah sebenarnya mungkin kalau kita buka lebih bisa, tapi kita juga tidak mau berisiko ya, karena ini baru angkatan pertama. Kita usahakan yang memberikan yang terbaik lah buat mahasiswa yang pertama ini. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Zaki, Wakil Dekan 1 PB UIN Antasari. Terima kasih juga kepada para sahabat UIN TV yang sudah menonton dan menyimak program ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan pembahasan tadi bisa menjadi informasi dan referensi bermanfaat untuk sahabat UIN TV. Jumpa lagi di program-program yang lain. Saya Dr. Muhammad, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.